Kemana? Maya balik bertanya kepada anaknya, seolah ia tidak tahu kemana perginya Jani. Mana aku tahu, Ma. Ini semua gara-gara Mama nyuruh aku jemput Mama dan akhirnya Jani pergi. Dia bawa bajunya, Ma. Udah pasti kabur dari rumah. Arga memekik lalu menjambak rambutnya karena kesal. Di mana kamu, Jani? Dengan alasan apa kamu kabur dari rumah? Dulu aja waktu aku usir kamu, gak pernah mau keluar dari rumah ini. Arga semakin emosi. Itu semua karena Mama yang minta agar dia tetap tinggal di sini, Arga. Dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi karena kedua orang tuanya sudah meninggal oleh papa kamu. Arga menoleh kepada sang Mama. Kenapa Mama hanya menyalahkan papa? Mereka sendiri yang sudah mengkhianati kalian. Wajar saja kalau papa melenyapkan mereka. Maya tersenyum miring. Kamu tidak akan mengerti, karena yang ada di dalam hati dan pikiranmu hanya ego yang kalian kedepankan. Arga tersenyum campak. Mama ini seolah wanita paling benar dan suci. Mama tahu kan di mana Jani berada? Kasih tahu aku, Ma. Di mana Jani berada? Dia bawa calon cucu Mama. Kenapa Mama sesantai ini? Maya menghela nafasnya dengan panjang. Biarkan dia pergi, Arga. Mama tidak tahu dia ada di mana. Ini semua salah Mama karena sudah meminta kalian menikah. Padahal Jani tidak pernah menginginkan ini. Mama terlalu egois dan membiarkan kalian menikah. Padahal Jani sama sekali tidak mencintai kamu. Maya kemudian masuk ke dalam kamar setelah memberitahu jika dia tidak tahu kemana perginya Jani. Padahal ia tahu di mana Jani berada saat ini. Di mana kamu, Jani? Mau cari Rehan? Hah? Kalaupun dia masih hidup, aku tidak akan membiarkan kalian hidup bersama. Sumpahnya kemudian masuk ke dalam kamarnya, hendak memerintahkan anak buahnya agar mencari Jani sampai ditemukan. Waktu sudah menunjukkan angka 8 malam. Jani baru saja menyelesaikan makan malamnya seorang diri di apartemen mewah milik Rehan, juga merapikan beberapa barang agar tertata dengan rapi. Kalau begini kan enak dilihat. Jani menerbitkan senyumnya, kemudian menghela nafasnya dengan panjang. Ia juga menaruh beberapa figura fotonya bersama dengan Rehan yang ia bawa dari Jakarta. Bel pintu berbunyi. Jani lantas membuka pintu tersebut. Tirta, aku kesini mau jemput kamu. Kebetulan papa ada dinas luar ke Yogyakarta selama 3 hari. Mata Jani berbinar mendengarnya. Betapa bahagianya ia karena bisa melihat Rehan di rumah sakit. Iya, aku siap-siap dulu. Masuk, Tirta. Jani mempersilahkan Tirta masuk ke dalam. Fadlinya udah berangkat tak? Tanyanya sembari merapikan barang-barang di atas meja. Sudah 2 jam yang lalu, karena aku ingin melihat kalau dia benar-benar pergi sebelum membawa kamu ke sana. Jani tersenyum haru. Ia kemudian masuk ke dalam kamarnya untuk mengganti pakaian terlebih dahulu sebelum pergi ke rumah sakit. 10 menit kemudian, keduanya keluar dari apartemen dan langsung pergi ke rumah sakit. Tirta, terima kasih karena sudah membantuku untuk melihat kondisi Mas Rehan. Meski hanya 3 hari, aku rasa waktu itu sangat berharga dan aku ingin menemaninya di sana. Tirta menoleh pada Jani sembari mengulas senyumnya. Yang penting kamu senang, karena aku sangat yakin Rehan dapat merasakan keberadaan kamu di sisinya. Jani tersenyum lirih. Aku harap selama 3 hari ini bisa membuatnya bangun dari komanya, Tirta. Seandainya itu terjadi, aku harap doaku untuknya dikabulkan. Tirta mengangguk sembari mengulas senyumnya. Amin, ucapnya kemudian membelokkan mobilnya masuk ke dalam rumah sakit. Dengan penuh semangat, Jani masuk ke dalam lorong rahasia di mana hanya Rehan yang dirawat di sana, VVIP ekstra, agar
Tidak ada satupun yang dapat menemukan keberadaan Rehan di sana. Vanessa, Jani memeluk perempuan itu, kemudian menoleh pada Rehan yang terbaring di atas bangsal. Ia kemudian duduk di sampingnya dan menggenggam tangan lelaki itu sembari mengulas senyumnya. Hai Mas, aku datang lagi, meski hanya beberapa hari saja, tapi aku senang. Mumpung Om Fadli lagi dinas keluar kota. Jani mengusapi sisian wajah lelaki yang masih ia anggap sebagai suaminya dengan lembut. Aku ingin cerita sesuatu sama kamu, Mas. Selama 2 tahun ini, aku sering pergi ke tempat kejadian saat kamu mengalami kecelakaan. Aku selalu mengirim bunga dan doa untuk kamu. Jani tersenyum lirih, kemudian mengusap air matanya. Dan kamu tahu doa aku apa? Semoga ini semua hanya mimpi. Kamu sebenarnya masih ada dan menemaniku di sini. Ada kalanya aku menyerah dan mengikhlaskan kamu pergi, tapi kemudian rasa rindu dan keyakinan jika kamu masih hidup buat aku jadi down lagi, tidak bisa melupakan kamu lagi. Sebegitu besarnya rasa cinta aku ke kamu, Mas. Andai waktu bisa terulang kembali, aku ingin kita pergi jauh dari orang-orang yang tidak senang melihat kita bahagia, Mas. Untuk saat ini, aku hanya bisa berdoa, semoga kamu cepat membuka mata kamu. I miss you so much, Mas. Jani tak pernah bisa menahan air matanya jika sudah berbicara dengan lelakinya. Vanessa menghampiri Jani, kemudian mengusap pundaknya dengan lembut. Rehan pasti akan kembali, Jani. Jangan khawatir, meski kita tidak tahu kapan dia akan membuka matanya, Vanessa berucap dengan lembut. Jani mengulas senyumnya, lalu mengangguk. Iya, Nes, kita doakan sama-sama. Semoga Mas Rehan segera membuka matanya. Amin. Vanessa melihat betapa cintanya Jani dan berharap lelaki itu segera membuka matanya. Aku tahu kamu ingin segera bebas dari Arga, Jani. Kamu tampak menyesali permintaan Tante Maya karena setelah 2 bulan kalian menikah, kamu baru tahu jika Rehan masih hidup. Hidupmu pasti sulit dan ada rasa khawatir dalam diri kamu jika nanti Rehan siuman lalu melihat perutmu yang membuncit. Vanessa berucap dalam hatinya sembari mengusapi pundak Jani yang tengah menatap Rehan yang selalu saja menitikkan air matanya ketika mendengar suara Jani, seolah ingin bangun dari tidur panjangnya. Akan tetapi ia masih belum sanggup. Mas, kalau kamu bisa mendengar aku di sini, kamu boleh menggerakkan tubuh kamu jika mata kamu sulit untuk terbuka, ucap Jani dengan lembut. Tak lama setelah Jani berbicara seperti itu, tangan kanan yang sedari tadi Jani genggam bergerak dengan sangat pelan. Jani menutup mulutnya dengan kedua tangannya kala melihat pergerakan yang baru ia lihat untuk pertama kalinya. Mas, Jani berucap lirih, kemudian mengusapi tangan itu dengan lembut. Aku tahu kamu pasti mendengar suaraku. Aku sangat senang kamu bisa mendengar aku di sini. Jani tidak bisa menahan air matanya. Senyum itu terbit di bibirnya seraya menatap wajah Rehan yang belum ada pergerakan untuk membuka matanya. Dia sudah merespon kamu dengan baik, Jani. Semoga sebentar lagi dia akan siuman. Dokter Joko sebentar lagi akan kemari untuk memeriksa kondisi Rehan. Vanessa mengusapi lengan Jani sembari menerbitkan senyumnya. Tak lama setelahnya, Dokter Joko datang dan langsung memeriksa kondisi Rehan. Setelah diberitahu jika lelaki itu menggerakkan tangannya, meski hanya sebentar, respon Rehan memang sangat responsif akan suara yang dia dengar. Selama ini sepertinya tidak ada yang pernah mengajaknya bicara, tutur Dokter Joko yang cukup mengejutkan Jani dan juga Vanessa kala mendengarnya. Kenapa bisa seperti itu?
Bukankah selama ini Om Fadli selalu mengeceknya setiap hari, bahkan setiap menit? Tanya Jani aneh mendengar ucapan Dokter Joko tadi. Mengeceknya setiap menit bukan berarti mengajaknya berbicara. Mungkin Pak Fadli hanya mengecek keadaan Rehan saja. Selama ini saya tidak pernah melihat satu orang pun yang menjenguk Rehan, hanya Pak Fadli saja. Jani menghela nafasnya dengan pelan. Ya, sepertinya memang begitu. Saya pun baru 1 minggu ini menjenguknya, bahkan dilarang menjenguknya jika ada Om Fadli di sini. Entah kenapa dia sangat merahasiakan kondisi Mas Rehan dari siapapun, termasuk saya, istrinya. Jani menundukkan kepalanya, lalu menghela nafas dengan panjang. Vanessa mengusapi lengan Jani. Mungkin Papa takut kondisi Rehan semakin drop. Jika ada yang tahu dia masih hidup, Jani, positif thinking saja dulu. Vanessa menerbitkan senyumnya kepada Jani. Iya, Nes. Jani membalas senyum itu. Nanti saya akan bicarakan ini dengan Pak Fadli. Dengan adanya responsif yang sangat baik dari Rehan, kita bisa tahu kapan dia akan siuman, dan sepertinya kehadiran Andalah yang membuat Rehan ingin segera membuka matanya. Jani lantas menganggukkan kepalanya dengan cepat mendengar ucapan dari Dokter Joko. Iya Dok, tolong bicarakan hal ini kepada Om Fadli. Saya ingin membantu Mas Rehan segera pulih, segera membuka matanya. Rasanya sudah cukup. Selama 2 tahun ini dia terbaring koma, tak sadarkan diri seperti ini. Besar harapan Jani agar Fadli dapat mengizinkan dia ada di sini, ada di sana, memberikan sinyal pada Rehan agar lelaki itu segera siuman, bangun dari komanya. Iya, kalau begitu saya permisi. Dokter Joko pamit dari ruangan itu. Vanessa menggenggam tangan Jani dan menatap lekat. Aku juga akan membantu bicarakan ini dengan Papa. Aku dan Mas Tirta jadi saksi jika kamu berhasil membuat Rehan menggerakkan tangannya. Itu artinya dia butuh kamu agar bisa membuka matanya. Di Jakarta, Arga masih belum dapat menemukan Jani di mana ia berada. Bahkan Indra pun tidak diberitahu oleh Maya jika Jani ada di Bandung. "Mah, kamu yakin kamu tidak tahu di mana Jani berada?" tanya Indra ketika masuk ke dalam kamar, menghampiri Maya yang baru saja menghapus chattingan dengan Jani. Maya menoleh pada sang suami, kemudian menggelengkan kepalanya dengan pelan. Tidak tahu, bahkan teman-teman Jani pun tidak tahu dia di mana. Ini salahku karena sudah menikahkan Jani dengan Arga, Pak. Indra menghela nafasnya dengan panjang. Jangan menyalahkan diri sendiri terus seperti ini. Setidaknya Jani sekarang bisa hamil karena menikah dengan Arga. Itu kan yang kamu inginkan, Jani memiliki anak meski harus dengan Arga. Maya menghela nafasnya dengan panjang. Jika Jani tahu rencana jahatku itu, dia pasti akan marah padaku, Pak. Indra mengusap lengan istrinya itu. Aku yakin Jani tidak akan marah. Yang akan marah itu Arga. Dia menginginkan Jani dari dulu dan ternyata kamu hanya memanfaatkan dia agar Jani memiliki anak. Tapi dia sendiri yang telah mencelakai Rehan tanpa sebab dan akibat. Sudah aku kabulkan permintaan dia agar bisa menikah dengan Jani. Tapi bukan berarti dia bisa memiliki Jani selamanya. Karena selamanya hanya Rehan yang akan Jani cintai. Tapi Rehan sudah meninggal. Bagaimana mungkin Jani akan tetap menunggu orang yang sudah tidak ada di bumi, Maya? Apakah kamu tahu yang sebenarnya? Maya menoleh pada Indra dan menatapnya dengan lekat. Kamu tanyakan saja pada Jani. Mungkin dia tahu sesuatu, itulah kenapa dia selalu ingin
menunggu Rehan. Bisa jadi dia tahu jika suaminya itu masih hidup. Indra menghela nafas lagi. Rasanya mustahil jika Rehan masih hidup. Rasanya mustahil jika Rehan masih hidup, Ma. Dia terperosok jauh ke dalam jurang yang curam. Jika memang Rehan masih hidup, dia tinggal di mana? Maya hanya diam, sebab jika ia banyak bicara, yang ada Indra tahu jika Rehan benar-benar masih hidup. Kamu masih menyimpan bukti kejahatan yang anak kamu lakukan, kan? Apa urusannya dengan itu, Maya? Rehan ingin melaporkan Arga ke polisi yang mengakibatkan aksi kejar-kejaran. Kemudian ban mobil Rehan kena peluru yang ditembakkan oleh anak buah Arga, yang pada akhirnya membuat Rehan harus masuk ke dalam jurang. Maya menatap wajah Indra. Atau jangan-jangan kamu pun terlibat dalam masalah ini, Pak. Makanya Fadli sangat membenci kamu. Tidak ada hubungannya dengan Fadli, Maya. Dia membenciku hanya karena aku terlalu nurut pada Arga Lagi pula apa? Kamu pikir selama ini aku bertahan dengan kamu karena aku menghargai rumah tangga kita yang sudah berjalan hampir 35 tahun, bukan berikan dokumen yang seharusnya Rehan berikan pada polisi. Jika kamu takut, itu artinya kamu juga terlibat dalam masalah itu. Kamu tidak ingin dicap sebagai pembunuh orang tua Jani, kan? Indra menoleh cepat ke arah Maya. Jaga mulut kamu, Maya. Aku kesini hanya untuk menanyakan kabar Jani ada di mana, bukan untuk debat hal yang tidak penting itu. Tidak penting katamu. Kamu bilang tidak penting karena kamu takut Jani tahu semuanya, kan? Cukup membela Arga, Pak. Anak kesayangan kamu itu 100% bersalah. Pikirnya kemudian pergi dari kamar itu, meninggalkan Indra. Mau kemana, Ma? Cari Jani. Selama ini sebenarnya Mama tahu, kan, di mana Jani berada? Maya menoleh ke arah anak sulungnya. Dia kemudian tersenyum tipis. Sudah menyakiti Jani dan Rehan, Arga. Mereka tidak akan terpisahkan, dan kamu jangan harap bisa memiliki Jani selamanya.